tabungan si cipta untuk pelajar dan wira swasta. Nabung ke BKK Slokoimo aja. Yuk buka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MoTV, perkenalkan nama saya Zua Zafira Uli Atifah, siswa kelas 3 SD Ibtidur Rahman Slokoimo. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Angsa Bertelur Emas dan Penyihir Jahat, karya Dini W. Tamam. Ikuti ceritanya sampai selesai ya. Seorang gadis cilik hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Yang ia miliki hanyalah seekor angsa mungil yang cantik, peninggalan kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, angsa dan gadis cilik itu semakin tumbuh besar. Hingga suatu hari, angsa mulai bertelur. Si gadis cilik itu terkejut karena angsa tidak bertelur seperti biasa, melainkan bertelur sebuah telur emas. Wow, angsanya bertelur emas, sahabat MoTV. Mengetahui angsa miliknya dapat bertelur emas, gadis cilik itu sangat senang. Ia pun menjual telur emas. Suatu hari, gadis cilik dan angsanya bertemu dengan seorang pengemis. Ketika itu, gadis cilik hendak menjual telur emas yang akan digunakan untuk membeli makanan. Saat melihat pengemis, gadis cilik merasa sangat iba. Ia pun memberikan telur emas miliknya kepada pengemis. Kabar gadis yang memiliki angsa bertelur emas tersebar hingga ke penjuru negeri. Seorang penyihir jahat yang mengetahui tentang telur emas itu pun berniat mencari tahu. Penyihir jahat pun menyamar menjadi seorang nenek. Saat melihat gadis cilik dan angsanya lewat, ia memanggil gadis cilik itu. Penyihir jahat itu pun merencanakan sesuatu. Ia ingin mencuri angsa milik gadis cilik. Saat malam tiba, penyihir mengendap-endap ke rumah sang gadis dan akhirnya berhasil membawa kabur si angsa. Saat penyihir tiba di rumahnya, ia menyuruh angsa itu untuk bertelur. Angsa pun bertelur, namun alangkah terkejutnya penyihir saat melihat telur yang keluar bukanlah telur emas. Telur yang ia terima hanyalah telur biasa. Bahkan saat ia membuka cangkangnya, telur itu adalah telur busuk. Penyihir marah mengetahui angsanya tidak bertelur emas. Ia pun membelah perut angsa itu, berharap menemukan telur emas di dalamnya. Namun penyihir harus menelan kecewaan, karena tidak ada satu telur emas pun di dalam perut angsa. Bahkan setelah membunuh angsa itu, kini seluruh tubuh penyihir itu berubah menjadi hitam dan berbau telur busuk. Saat gadis cilik mengetahui angsanya telah pergi, ia sangat sedih. Ia mengira sahabatnya itu pergi karena sudah tidak ingin bersamanya lagi. Ia tidak tahu kalau angsanya telah dicuri dan dibunuh nenek penyihir jahat.
Gadis cilik itu melihat beberapa helai bulu angsa terletak. Ia pun mengambil bulu-bulu angsa itu. Ia menyimpan bulu angsa itu ke kotak. Keesokan harinya, saat gadis cilik membuka kotak yang berisi bulu angsa, ia terkejut karena bulu angsa itu sudah berubah menjadi beberapa helai kain. Ia pun menenun kain untuk menjadikannya sebuah baju. Setelah berhasil membuat sebuah baju, gadis cilik akhirnya menjadi penjahit dan penjual baju yang terkenal karena bajunya selembut bulu angsa. Amanat yang bisa kita peroleh dari cerita tersebut adalah 1. Senantiasa bersyukur atas pemberian Allah. 2. Saling membantu adalah perilaku mulia. 3. Ketamakan atau serakah akan membawa kesesatan. 4. Berprasangka baik akan ketentuan Allah. 5. Berusaha dan berdoa kunci sukses dunia akhirat. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam MauTV, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.